Kan kamu hidup ini tinggal jalan. Balik ke Premier League. Namun kali ini dengan seragam biru langit Manchester City. Transfernya pada musim panas 2015 memecahkan rekor klub saat itu. Dengan biaya dilaporkan mencapai 54 juta pound, sekitar 1,12 triliun rupiah pada saat itu. Ia datang dengan reputasi mentereng sebagai salah satu penyedia assist terbaik di benua biru. Dan ekspektasi publik Manchester pun melambung tinggi. De Bruyne tidak membutuhkan waktu lama untuk membuktikan kualitasnya. Di bawah arahan manajer Manuel Pellegrini, ia langsung memberikan dampak instan. Musim debutnya pada tahun 2015-16 berjalan impresif. Dengan torehan 16 gol dan 15 assist di semua kompetisi. Penampilannya yang konsisten dan kontribusi vitalnya membuatnya terpilih sebagai pemain terbaik Manchester City musim itu. Salah satu momen paling berkesan di musim perdananya adalah gol penting yang ia cetak ke gawang Paris Saint-Germain di perempat final Liga Champions. De Bruyne thought about curling it. No, he does! Into the corner! Yang turut mengantarkan City melaju ke babak semifinal untuk pertama kalinya dalam sejarah klub. Koneksi di lapangan juga langsung terjalin, terutama dengan penyerang andalan City, Sergio Aguero. Menariknya, gol pertama De Bruyne untuk City saat melawan West Ham pada September 2015 justru lahir dari assist Aguero. De Bruyne sets up a shot! Ini adalah awal dari sebuah era baru, baik bagi De Bruyne maupun bagi Manchester City. Kedatangan Pep Guardiola sebagai manajer Manchester City pada tahun 2016 menjadi titik balik krusial dalam karir De Bruyne dan sejarah klub. Guardiola, seorang visioner taktik, melihat potensi luar biasa dalam diri gelandang Belgia tersebut. Ia tidak segan melabeli De Bruyne sebagai pemain yang spesial luar biasa, memiliki visi di lapangan. Lebih jauh, Guardiola memujinya sebagai pejuang pertama ketika tim kehilangan bola dan pemain yang melihat segalanya di lapangan dengan bola di kakinya. Pujian setinggi itu dari seorang pelatih sekaliber Guardiola menunjukkan betapa sentralnya peran De Bruyne dalam rencananya. Di bawah Guardiola, peran taktis De Bruyne mengalami evolusi yang signifikan. Jika di bawah Pellegrini, ia sering beroperasi sebagai salah satu dari 3 pemain di belakang striker dalam formasi 4-2-3-1. Baik di sayap maupun sebagai nomor 10 klasik, Guardiola memberinya dimensi baru. Awalnya, De Bruyne ditempatkan sedikit lebih dalam formasi 4-1-4-1, di mana ia bertugas membantu gelandang bertahan, sekaligus menjadi titik tolak serangan ketika tim berhasil merebut bola kembali. Seiring berjalannya waktu dan pemahaman taktik Guardiola yang semakin matang di City, De Bruyne berkembang menjadi seorang free eight, salah satu dari 2 gelandang tengah dengan lisensi untuk menusuk ke depan. Seringkali beroperasi dari sisi kanan, namun juga memiliki kebebasan untuk menjelajah dan mencari ruang di seluruh area serangan. Fleksibilitas taktis De Bruyne tidak berhenti di situ. Dalam beberapa kesempatan, Guardiola bahkan memainkannya sebagai false nine. Sebuah peran yang ia interpretasikan dengan cara unik. Seringkali bergerak melebar ke sisi kiri untuk menarik bek lawan dan menciptakan ruang bagi pemain lain untuk dieksploitasi. Kemampuannya untuk beradaptasi dengan berbagai peran dan formasi, termasuk ketika bek seperti John Stones melakukan inversi ke lini tengah dalam struktur 3-2-2-3 yang kompleks, menunjukkan kecerdasan sepak bola yang luar biasa. De Bruyne bukan hanya sekadar eksekutor, tetapi juga pemikir di lapangan. Ia menjadi pusat kreativitas, motor serangan, dan jantung permainan City. Secara konsisten menghasilkan jumlah assist dan gol yang tinggi, serta mendikte tempo permainan dengan visi dan umpannya yang tiada tara. Evolusi ini tidak hanya menunjukkan kecerdasan taktikal De Bruyne, tetapi juga kepercayaan besar Guardiola padanya untuk mengemban tanggung jawab yang berbeda-beda demi kesuksesan tim. Selama 1 dekade, Kevin De Bruyne di Manchester City adalah sebuah simfoni kesuksesan.
ditandai dengan rentetan trofi kolektif dan kilauan prestasi individu yang tak terhitung jumlahnya. Bersama City, ia menjadi arsitek utama dari era dominasi domestik yang belum pernah terjadi sebelumnya. 6 gelar Premier League menghiasi lemari trofinya, termasuk musim fenomenal 2017 sampai 18 ketika City menjadi tim pertama yang meraih 100 poin dan pencapaian bersejarah meraih 4 gelar Liga secara beruntun. Tidak hanya di Liga, De Bruyne juga mengangkat 2 piala FA, 5 piala Liga, dan 3 Community Shield. Puncak kejayaannya di Eropa datang pada musim 2022 sampai 23 ketika ia memainkan peran integral dalam membawa Manchester City meraih gelar Liga Champions untuk pertama kalinya, melengkapi treble kontinental yang bersejarah. Keberhasilan ini mengukuhkan status City sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola Eropa. Seiring dengan kesuksesan tim, pengakuan atas briliansi individu De Bruyne pun mengalir deras. Ia 2 kali dinobatkan sebagai Player of the Year, sebuah penghargaan prestisius yang dipilih oleh sesama pemain profesional. Gelar Premier League Player of the Season juga diraihnya 2 kali, ditambah 3 kali penghargaan Premier League Playmaker of the Season yang menegaskan supremasinya sebagai kreator ulung. Di level klub, ia 4 kali terpilih sebagai Manchester City Player of the Year. Pengakuan internasional juga datang dengan gelar UEFA Champions League Midfielder of the Season, dan puncaknya adalah menempati peringkat ketiga dalam voting Ballon d'Or tahun 2022. Statistiknya selama berseragam City sungguh fenomenal. Hingga akhir karirnya di klub tersebut, ia secara konsisten mencatatkan lebih dari 100 gol dan lebih dari 170 assist di semua kompetisi. Salah satu pencapaian statistiknya yang paling dikenang adalah ketika ia menyamai rekor assist Thierry Henry dalam satu musim Premier League dengan 20 assist pada musim 2019 sampai 20. Warisan Kevin De Bruyne di Manchester City tidak hanya terukur dari jumlah trofi dan statistik, tetapi juga dari momen-momen magis yang ia ciptakan, gol-gol spektakuler, dan assist-assist krusial yang terukir abadi dalam memori para penggemar. Kemampuannya untuk secara konsisten menghasilkan momen penentu di pertandingan-pertandingan terbesar adalah yang membedakannya dari sekadar gelandang hebat menjadi legenda sejati. Ini bukan hanya tentang volume, tetapi tentang kualitas dan dampak di saat-saat paling genting. Melawan PSG, perempat final Liga Champions, April 2016. Di musim debutnya, De Bruyne menjadi pahlawan. Setelah mencetak gol di Paris, ia melepaskan tembakan melengkung indah di Etihad yang menjadi satu-satunya gol di leg kedua. Meloloskan City ke semifinal Liga Champions untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka. Sebuah penanda awal kemampuannya di panggung Eropa. Melawan Chelsea, Premier League, September 2017. Sebuah gol kemenangan yang ikonik di Stamford Bridge. De Bruyne melepaskan tembakan kaki kiri keras yang tak mampu dihalau Thibaut Courtois. Gol ini bukan hanya memberi City 3 poin krusial melawan juara bertahan, tetapi juga menjadi sinyal kuat bahwa City adalah penantang serius gelar, yang akhirnya mereka menangkan dengan rekor 100 poin. Melawan Southampton, Premier League, Mei 2018. Dengan gelar sudah di tangan, City mengejar sejarah 100 poin. Di menit-menit akhir pertandingan terakhir musim itu, De Bruyne mengirimkan umpan lambung terukur kepada Gabriel Jesus yang mencetak gol kemenangan. Sebuah assist yang mengabadikan nama City dalam buku rekor. 100! A century right at the end! Melawan Cardiff City, Piala FA, Januari 2018. Sebuah demonstrasi kecerdikan. Menghadapi tendangan bebas, De Bruyne mengecoh pagar betis yang melompat dengan melepaskan tembakan mendatar menyusur tanah yang berbuah gol. Sebuah inovasi yang kemudian banyak ditiru. Melawan Manchester United, Premier League, Maret 2022. Dalam derby Manchester yang panas, De Bruyne tampil dominan dengan mencetak 2 gol dalam kemenangan telak 4-1.
Kontribusinya sangat vital dalam menjaga momentum City di jalur juara. Melawan Wolverhampton Wanderers, Premier League, Mei 2022. Sebuah pertunjukan individu yang luar biasa. De Bruyne mencetak 4 gol, quadrick, termasuk hat-trick kaki kiri sempurna dalam rentang waktu hanya 24 menit babak pertama. Penampilan ini menghancurkan Wolves dan semakin mendekatkan City ke gelar Liga. The ball, he plays it in field to De Bruyne. De Bruyne into the gap for Foden. Foden towards Sterling. De Bruyne, can you believe it? It's 4. Melawan Arsenal, Premier League, April 2023. Dalam pertandingan yang dianggap sebagai penentu gelar, De Bruyne menjadi protagonis utama. Ia mencetak 2 gol indah dan memberikan 1 assist, memimpin City meraih kemenangan krusial atas rival utama mereka. Melawan Real Madrid, semifinal Liga Champions, Mei 2023. Di Santiago Bernabeu, ketika City tertinggal, De Bruyne melepaskan tembakan geledek dari luar kotak penalti yang menyamakan kedudukan. Pulling it back. De Bruyne! Beauty! Gol spektakuler ini menjaga asa City dan menjadi landasan untuk kemenangan agregat di leg kedua. Melawan Newcastle United, Premier League, Januari 2024. Setelah absen lama karena cedera, De Bruyne masuk sebagai pemain pengganti dengan City tertinggal. Ia langsung mengubah jalannya pertandingan, mencetak gol penyeimbang, dan kemudian memberikan assist ajaib untuk gol kemenangan Oscar Bob di menit akhir. And here is Oscar Bob! Sebuah comeback yang menunjukkan betapa vitalnya ia bagi tim. Melawan Crystal Palace, Premier League, April 2024. Dalam pertandingan ini, De Bruyne mencetak golnya yang ke-100 untuk Manchester City, sebuah pencapaian luar biasa bagi seorang gelandang. Ia merayakannya dengan 2 gol indah, menegaskan statusnya sebagai pencetak gol ulung, selain sebagai raja assist. Melawan Luton Town, Piala FA 2024, sebuah demonstrasi telepati dengan Erling Haaland. De Bruyne memberikan 4 assist untuk gol-gol Haaland dalam satu pertandingan, menunjukkan pemahaman luar biasa di antara keduanya. Momen-momen ini dan banyak lagi lainnya adalah bukti nyata dari warisan De Bruyne. Seorang pemain yang tidak hanya konsisten secara statistik, tetapi juga mampu menjadi pembeda di panggung termegah dan momen paling krusial. Sebelum menjadi pilar tak tergantikan di lini tengah Manchester City, Kevin De Bruyne telah lebih dulu mengukir jejaknya bersama tim nasional Belgia. Perjalanannya dengan seragam Rode Duivels dimulai dari level junior, di mana ia mewakili negaranya di tim U18, U19, dan U21. Debutnya di tim senior terjadi pada 11 Agustus 2010 dalam sebuah pertandingan persahabatan melawan Finlandia. Sebuah fakta menarik yang jarang diketahui adalah bahwa sebelum melakukan debut penuhnya untuk Belgia, De Bruyne juga memenuhi syarat untuk bermain bagi Burundi, negara kelahiran ibunya. De Bruyne dengan cepat menjadi anggota reguler tim nasional Belgia, terutama selama kampanye kualifikasi Piala Dunia FIFA 2014. Dalam periode 2014 tersebut, ia menunjukkan kontribusi signifikan dengan mencetak 4 gol, membantu Belgia lolos ke turnamen besar pertama mereka setelah absen selama 12 tahun. Ini adalah awal dari era yang kemudian dikenal sebagai generasi emas sepak bola Belgia, dan De Bruyne adalah salah satu arsitek utamanya. Kehadiran De Bruyne di turnamen-turnamen besar selalu dinantikan, dan ia kerap kali menjawab ekspektasi tersebut dengan penampilan yang memukau. Piala Dunia FIFA 2014 di Brasil. Di turnamen besar pertamanya, De Bruyne langsung unjuk gigi. Ia memberikan assist penting di laga pembuka melawan Aljazair, yang membuatnya dinobatkan sebagai Man of the Match. Kontribusinya berlanjut di babak 16 besar, di mana ia mencetak gol pembuka Belgia dalam kemenangan atas Amerika Serikat. UEFA Euro 2016 di Prancis, De Bruyne kembali menjadi andalan. Penampilannya menuai pujian, terutama saat ia memberikan 2 assist dalam kemenangan meyakinkan atas Hungaria di babak 16 besar, yang sekali lagi mengantarkannya meraih penghargaan Man of the Match.
Piala Dunia FIFA 2018 di Rusia. Ini menjadi puncak prestasi tim nasional Belgia dan De Bruyne memainkan peran sentral. Setelah memberikan assist di laga pembuka melawan Panama, momen paling ikoniknya datang di perempat final. Melawan tim favorit Brasil, De Bruyne mencetak gol kedua Belgia dengan sebuah tembakan keras dari luar kotak penalti, mengunci kemenangan 2-1 yang bersejarah dan mengantarkannya menjadi man of the match. Analisis dari Sky Sports menyoroti bagaimana pelatih Roberto Martinez secara taktis mendorong De Bruyne bermain lebih ke depan. Dalam pertandingan tersebut, sebuah keputusan yang menjadi katalisator bagi start cepat dan dominasi Belgia di babak pertama. Belgia akhirnya meraih peringkat ketiga, pencapaian terbaik mereka di Piala Dunia, dan De Bruyne pun terpilih masuk dalam FIFA World Cup Dream Team. UEFA Euro 2020, meskipun turnamen ini diwarnai cedera baginya, De Bruyne tetap mampu memberikan dampak signifikan. Masuk sebagai pemain pengganti dalam pertandingan melawan Denmark, ia menjadi pembeda dengan memberikan 1 assist dan mencetak gol kemenangan yang indah. De Bruyne! That's crisp and classy! Pengamat teknis UEFA bahkan menyebutnya sebagai faktor yang sangat penting dalam 2 gol Belgia pada laga tersebut. Piala Dunia FIFA 2022 dan UEFA Euro 2024. De Bruyne terus menjadi figur sentral dan andalan bagi Belgia di turnamen-turnamen berikutnya, memimpin lini tengah dengan visi dan kreativitasnya. Meskipun generasi emas Belgia belum berhasil mempersembahkan trofi mayor, penampilan individu De Bruyne di panggung-panggung tertinggi ini, khususnya golnya melawan Brasil, menunjukkan kemampuannya untuk bersinar melawan lawan terkuat sekalipun. Ini memperkuat statusnya sebagai pemain kelas dunia sejati, tidak hanya di level klub, tetapi juga di kancah internasional. Seiring dengan bertambahnya usia dan pengalaman, peran De Bruyne di tim nasional Belgia tidak hanya terbatas pada kontribusi teknis di lapangan. Pada 21 Maret 2023, ia secara resmi ditunjuk sebagai kapten tim nasional Belgia. Sebuah kehormatan dan tanggung jawab besar yang menandakan pengakuan atas kualitas kepemimpinan dan statusnya sebagai figur senior di dalam skuad. Penunjukan ini bukan hanya karena kualitas teknisnya yang tak terbantahkan, tetapi juga karena kemampuannya untuk menjadi panutan dan memimpin rekan-rekannya. Hanya seminggu setelah menerima ban kapten, De Bruyne langsung menunjukkan kepemimpinannya dengan cara yang spektakuler. Ia menginspirasi Belgia untuk meraih kemenangan bersejarah atas Jerman, yang pertama sejak tahun 1954, dengan sumbangan 1 gol dan 2 assist dalam kemenangan 3-2. Momen penting lainnya datang pada Juni 2024, ketika ia mencatatkan penampilannya yang ke-100 untuk Belgia, sebuah tonggak sejarah yang ia tandai dengan mencetak gol dalam pertandingan persahabatan melawan Montenegro. Hingga akhir karirnya yang tercatat, De Bruyne telah mengoleksi 109 caps, mencetak 30 gol dan 52 assist. Penunjukan sebagai kapten pada tahap ini dalam karirnya melengkapi profilnya sebagai pemain yang komplit. Tidak hanya brilian secara individu, tetapi juga mampu memikul tanggung jawab kepemimpinan di level tertinggi. Setelah 1 dekade penuh gemerlap trofi dan momen tak terlupakan, kabar mengejutkan datang pada April 2025. Kevin De Bruyne mengumumkan bahwa ia akan meninggalkan Manchester City pada akhir musim ketika kontraknya berakhir. Dalam sebuah pernyataan yang jujur, De Bruyne mengungkapkan keterkejutannya karena pihak klub tidak menawarkan perpanjangan kontrak baru kepadanya sepanjang tahun. Ia merasa bahwa klub hanya mengambil keputusan terkait masa depannya. Meskipun terkejut, ia menerima keputusan tersebut dengan lapang dada dan tetap merasa yakin bahwa ia masih mampu tampil di level tertinggi sepak bola. Keputusan City untuk tidak memperpanjang kontrak sang legenda mungkin mencerminkan kebijakan klub yang lebih luas terkait pemain yang memasuki usia senja dalam karir profesional mereka. De Bruyne yang berusia 33 tahun
serta perencanaan regenerasi skuad jangka panjang. Ini adalah sisi bisnis sepak bola yang terkadang terasa keras, bahkan untuk ikon sekali berdirinya. Namun, cara perpisahan yang penuh hormat dan pengumuman pendirian patung menunjukkan bahwa keputusan ini sama sekali tidak mengurangi status legendarisnya di mata klub dan para penggemar. Ini adalah upaya untuk menyeimbangkan realitas bisnis dengan penghormatan yang layak bagi seorang pahlawan. Mei 2025 akan selamanya terukir dalam sejarah Manchester City. Malam itu, Etihad Stadium menjadi saksi perpisahan emosional Kevin De Bruyne dalam pertandingan kandang terakhirnya melawan Bournemouth. City berhasil meraih kemenangan 3-1, namun sorotan utama malam itu sepenuhnya tertuju pada sang kapten. Atmosfer haru menyelimuti stadion. Pep Guardiola, manajer yang telah berbagi begitu banyak momen kemenangan dengan De Bruyne, tak kuasa menahan air matanya di pinggir lapangan. "Ini hari yang menyedihkan, dia akan dirindukan," ujar Guardiola dengan suara lirih. Setelah peluit panjang berbunyi, sebuah seremoni perpisahan yang megah digelar. Video penghormatan dari mantan rekan-rekan setimnya, termasuk legenda klub seperti Sergio Aguero, Vincent Kompany, Raheem Sterling, dan lainnya, ditayangkan di layar besar, memicu gelombang emosi di antara para penonton. "Selamat atas karirmu, sebuah kehormatan bermain bersamamu. Tentu saja kamu adalah legenda di Manchester City," demikian pesan dari Aguero. De Bruyne kemudian mengambil mikrofon dan menyampaikan pidato perpisahan kepada para penggemar yang setia memenuhi stadion. "Manchester adalah rumah. Saya datang ke sini bersama istri saya, Michelle, untuk tinggal lama. Tidak menyangka akan berada di sini 10 tahun. Kami memenangkan segalanya. Kami membuat kota ini, klub ini lebih besar," ucapnya, suaranya bergetar menahan haru. Kevin De Bruyne meninggalkan Manchester City bukan hanya sebagai pemain yang syarat gelar, tetapi sebagai seorang ikon yang telah mengubah sejarah klub dan Premier League. Warisannya melampaui statistik gol dan assist yang impresif. Ia akan dikenang karena gaya bermainnya yang elegan namun efektif, visi permainannya yang seolah datang dari dimensi lain, kreativitas tanpa batas yang membelah pertahanan rapat, dan kepemimpinannya yang tenang namun berpengaruh di lapangan. Para pengamat dan penggemar sepak bola sepakat menempatkannya di jajaran gelandang terbaik generasinya, dan bahkan sebagai salah satu pemain terhebat yang pernah menghiasi panggung Premier League. Warisan De Bruyne juga terwujud dalam momen-momen tak terlupakan yang ia ciptakan, standar keunggulan yang ia tetapkan bagi dirinya sendiri dan rekan-rekannya, serta inspirasi yang ia berikan kepada para pemain muda yang bercita-cita mengikuti jejaknya. Pep Guardiola dalam kata-kata perpisahannya menyebut De Bruyne sebagai pemain yang tak tergantikan, bukan hanya karena kontribusi gol atau assist, tetapi karena koneksi, cara bermain, dan apa yang ia berikan untuk klub ini dari tahun ke tahun yang dicintai orang-orang. Kata-kata ini merangkum esensi dari apa yang telah diberikan De Bruyne kepada Manchester City, sebuah jiwa, sebuah identitas, dan sebuah standar baru. Perjalanan Kevin De Bruyne adalah sebuah simfoni yang indah dari seorang anak muda berbakat di Drongen, Belgia, yang mengasah kemampuannya dengan tekun, melewati berbagai ujian dan rintangan, hingga akhirnya mencapai puncak tertinggi sebagai ikon global dan legenda abadi Manchester City. Setiap umpan terobosannya adalah notasi melodi, setiap golnya adalah crescendo yang menggetarkan, dan setiap trofi yang diangkatnya adalah tepuk tangan meriah dari semesta sepak bola. Meskipun tirai babak Manchester City telah resmi ditutup, warisan King Kev akan tetap hidup dalam sejarah klub dan dalam hati para penggemarnya. Visi, kreativitas, dan semangat juangnya akan terus menginspirasi generasi mendatang. Dan kini, dengan elegi perpisahan yang masih terngiang, dunia sepak bola menahan napas, menantikan babak selanjutnya dari sang maestro. Karena bagi seorang seniman sejati, panggung tak pernah benar-benar berakhir, ia hanya berganti babak.